cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur ketika kita boleh memasuki minggu pertama di bulan September 2021 di pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita untuk bersama-sama kita beribadah di minggu pertama secara virtual di pagi hari ini. Pelayan yang akan memimpin ibadah di pagi ini adalah Pendeta Saudara Permenas Gandaria MTH. Mari kita mempersiapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk menghadap hadirat Allah. Untuk itu saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengkidungkan Kidung Jemaat 191 ayatnya yang pertama. Mari kita tabiskan ibadah ini dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu sekalian. Dengan dikabul. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Limpahkan kuasa Roh-Nya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar sambil menghayati hukum Allah sebagaimana diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. oleh karena hukum Allah yang kita dengar seringkali tidak dapat kita penuhi dan laksanakan, maka patutlah kita mengaku segala dosa dan kelemahan kita kepada Tuhan. Jemaat diminta berdiri. Ya Tuhan, Allah dan Bapa kami, Engkaulah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Engkau juga mengenal kami masing-masing. Dengan hati yang tulus ikhlas dan penuh kerendahan, kami mengaku di hadapan-Mu betapa banyak dosa kami, baik dalam pikiran maupun dalam hati, juga melalui perkataan dan tindakan kami. Semuanya merupakan perlawanan terhadap Dikau, ya Tuhan. Sekarang kami sadar serta insaf bahwa kami telah sesat dari hadapan-Mu. Kami menyesali segala dosa kami dan ingin kembali ke jalan yang benar. Semoga kami memperoleh keampunan dan damai sejahtera-Mu. Kiranya oleh Roh Kudus-Mu kami makin yakin bahwa kami ini satu di dalam Tuhan. Ya Tuhan Bapa yang amat mengasihani, kasihanilah kiranya kami, ampuni segala dosa kami, dan pimpinlah kami pada jalan yang benar menuju kehidupan yang kekal demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah firman Tuhan dalam kitab Yesaya 44 ayat 22. Karena itu barang siapa yang menyesali dosanya dan mau mencari keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kepadanya kami memberitakan keampunan, yaitu dosa kita semua sudah diampuni di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Di pagi hari ini Tuhan, di minggu yang pertama di bulan September 2021, kami ada dalam sukacita yang sungguh luar biasa. Ketika Allah boleh menghentar kami semua tinggalkan bulan Agustus dan memasuki bulan yang baru di dalam pemberkatan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua yang terjadi, yang sudah kami boleh lewati di sepanjang bulan Agustus. Biarlah itu boleh menjadi motivasi bagi kami untuk hidup lebih baik lagi dari waktu-waktu yang sudah terlewati. Saat ini Bapa, kami kembali boleh ada dalam puji dan sembah, dalam persekutuan yang mengagungkan nama Tuhan. Walaupun kami terpisah secara tempat, tetapi kami boleh bersatu melalui Zoom di saat ini untuk mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua yang terjadi di hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh memuji, mengagungkan Tuhan. Bahkan kembali kami diberikan waktu untuk membaca, merenungkan firman. Tuhan tolong kami. Kuasai hati dan pikiran kami. Kuasai ruangan di mana kami berada saat ini. Dan kami sungguh percaya Bapa, firman Tuhan nyata bagi setiap mereka yang mau setia hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja bagi kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, untuk mengerti, memahami firman Tuhan di pagi hari ini. Ini kami Bapa yang datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan di pagi hari ini, Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 10. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan
dan Ia akan meninggikan kamu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Pelayanan persembahan. Marilah kita mendengar firman Tuhan dalam kitab Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sebab itu, jangan ragu-ragu memberikan persembahan kepada Tuhan, karena Ia akan memberkati kehidupan kita semua dengan berkat yang berkelimpahan. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tercantum di layar, atau Bapak, Ibu, jemaat juga dapat memberikan persembahan melalui bendahara jemaat. Sambil memberikan persembahan, mari kita kidungkan pujian dari Kidung Jemaat 365B, ayat 1 dan 2, Tuhan ambil hidupku. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Setelah berdoa, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 287B ayat 1, sekarang bersyukur. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, Engkaulah sumber kekuatan yang sudah memberkati setiap pekerjaan orang percaya, sehingga kami semua dimampukan memberi persembahan ini. Kuduskanlah persembahan kami dan berkati dengan hikmat-Mu yang mengelolanya agar dapat penopang pelayanan kasih-Mu yang menjadi berkat bagi semua orang. Ampunkan salah dan dosa kami ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Sekarang bersyukur, hai kemuliaan sempurna dan besar, segala karya Tuhan diberinya kitab-Mu, anugerah dan berkat yang tak
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Pasti kabar kita luar biasa. Karena kita boleh ada di bulan yang baru, itu karena Kristus yang dahsyat dan ajaib di tengah kehidupan kita. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita sudah membaca bagian Alkitab yang sudah kita baca tadi dengan baik dan sesama, ya, di situ tertulis tentang hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Kita tahu bahwa hidup di dalam dunia ini akan membawa kita terus berada dalam lingkarannya. Ya. Apa yang terjadi dalam dunia terkadang kita bisa tinggalkan. Tetapi terkadang juga kita ikut dengan apa yang dikatakan oleh dunia. Terkadang dunia membawa kita menawarkan hal-hal yang menurut kita baik bagi kehidupan kita. Tetapi terkadang juga dunia membawa kita atau menawarkan kepada kita kepada hal-hal yang buruk. Yang mungkin akhirnya akan membawa kita dalam sebuah perselisihan. Atau yang disebut dengan sengketa. Ya. Di ayat yang pertama, di situ ada kata sengketa. Dari manakah datangnya sengketa? Dari pertengkaran di antara kamu. Ya. Kita pahami kata sengketa itu berasal dari bahasa Yunani polemoi. Yang artinya perselisihan. Sedangkan pertengkaran di situ memakai kata makhai, ya, yang artinya konflik. Nah, dari mana datangnya sengketa, dari mana datangnya pertengkaran? Itu datangnya dari hawa nafsu. Hawa nafsu itu berasal dari kata hedonon, ya, yang akhirnya ya, melahirkan ya, paham hedonisme, ya, suatu paham atau gerakan yang mengejar keinginan duniawi untuk kesenangan diri sendiri. Ya. Kenapa saya katakan pertengkaran sengketa itu datangnya dari hawa nafsu? Karena ketika kita melihat orang lain berhasil, orang lain sukses, ya maka akan ada timbul rasa iri hati. Kenapa ya hidupnya dia seperti ini? Kenapa ya dia bisa seperti ini? Kenapa dia seperti bisa sukses dalam kehidupannya? Ya, rasa cemburu, rasa iri hati itulah yang akhirnya membakar ya, rasa yang ada di dalam kehidupan kita. Akhirnya meluapkannya dengan amarah, dengan kebencian, ya, dengan berusaha untuk bagaimana orang itu jatuh. Bagaimana orang itu tidak menikmati kesuksesannya. Bagaimana orang itu akhirnya tidak lagi menikmati apa yang menjadi bagiannya saat ini. Ya, ternyata ketika kita dalami, ya, karena kita saking irinya, ya, kita tidak akan mendapatkan sesuatu dari itu. Ya, malah kita akan mendapatkan kesia-siaan. Ya. Kita merasa tidak puas dengan apa yang sudah dicapai oleh orang-orang di sekitar kita. Maka kita berusaha ya untuk menggapai hal yang sama, tetapi kita tidak punya ya bagian yang sama dengan mereka atau talenta yang sama. Ya. Saya terkadang mau suka belajar musik, tapi saya bilang Tuhan, talentaku bukan di situ. Jadi saya tidak memaksakan diri untuk bagaimana saya harus menjadi seperti penatua Bapak Denny Kauntole. Ya, bisa main gitar, bisa main keyboard, dan lain sebagainya. Karena ketika kita mau seperti itu, maka kita akan menghalalkan hal-hal yang menurut kita ya, itu baik. Padahal itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan,
Rasa iri hati inilah yang akhirnya membakar rasa yang tadinya ada. Mungkin kita tidak marah dengan saudara kita. Mungkin kita tadinya baik-baik saja. Ya. Akhirnya membawa kita untuk membenci. Dan akhirnya timbullah pertengkaran, sengketa di tengah kehidupan ini. Dan itulah ya, yang dikatakan oleh firman di pagi hari ini. Nah, lalu bagaimana kita boleh melewati semua itu? Firman Tuhan di pagi hari ini mau mengajak kepada kita di ayatnya yang ke-6. Ya. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, kita harus memiliki kerendahan hati. Kita harus memiliki rasa yang tidak sombong, tinggi hati, tetapi kita mau melihat apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri kita. Kita bisa menerima diri kita apa adanya. Dan itu akan membawa kita dalam sebuah damai, dalam sebuah sukacita. Akan membawa kita ke Allah yang lebih baik lagi. Bagaimana kita boleh melihat segala sesuatunya Tuhan hadirkan untuk membangun persekutuan bersama dengan Dia. Yang kedua di ayatnya yang ke-7. Ya. Karena kita dikuasai hawa nafsu, maka di situ Yesus mau mengatakan kepada kita, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Ya. Kalau kita mau setia kepada Allah, kita mau belajar firman-Nya, kita mau tunduk kepadanya dengan segala aturan yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita, maka kita akan dijauhkan dari hal-hal yang tadi. Kita akan mampu melawan iblis dalam kehidupan kita. Ketika iblis merongrong dalam kehidupan kita, kita bisa berkata tidak. Kita katakan kepada mereka tidak. Karena saya tetap setia dengan Tuhan. Ya. Pribadi kita diciptakan Tuhan dengan unik. Ya. Tidak ada yang sama. Anak kembar saja itu pasti ada perbedaannya. Ya. Kita pribadi yang unik yang Tuhan ciptakan, ya, memiliki kelebihan dan kekurangannya pribadi lepas pribadi. Ya. Tuhan mau ketika kelebihan itu ada bagi kita, maka jadilah berkat dengan apa yang kita miliki. Tetapi ketika kita merasa kita kurang, ya, perlengkapilah. Ya, ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin ya bisa melengkapi apa yang menjadi kekurangan dan keterbatasan kita. Tunduk kepada Allah berarti kita mau siap menerima apa yang Tuhan siapkan bagi kita. Yang ketiga, di ayatnya yang ke-8 dan ke-9. Di situ dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Dua ayat ini ada satu kata yang mewakilinya. Apa itu? Bertobatlah. Bertobat berarti kita benar-benar mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita mau hidup di dalam Tuhan. Kita mau hidup dalam rancangannya. Kita mau hidup di dalam ketetapannya. Maka kita akan benar-benar dimenangkan di dalam kehidupan ini. Kita boleh mampu menjauhkan semua yang menjadi hawa nafsu, semua yang menjadi iri hati, semua yang mungkin menjadikan kita berselisih paham, pertengkaran, sengketa, ya, dengan cara bagaimana kita hidup dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa dijauhkan dengan hal-hal tadi? Kalau kita membangun hubungan baik dengan Tuhan saja tidak pernah. Bagaimana kita mau
hidup ya dijauhkan dari hawa nafsu kita. Sedangkan mencari waktu bersekutu dengan Tuhan saja tidak. Kita malah lebih suka untuk duduk ya, mungkin dengan tetangga, dengan orang-orang yang ada di sekitar. Akhirnya menimbulkan apa? Ya, gosip. Dari gosip menimbulkan apa? Ya, permusuhan. Akhirnya apa? Ya, tidak baku tegur satu dengan yang lain. Ya, lebih baik hari-hari hidup kita isi dengan mencari Tuhan. Ya. Waktu yang Tuhan berikan bagi kita ketika COVID-19 ini masih ada, ya kita diminta untuk terus bergumul bersama dengan Tuhan. Kita diberikan waktu untuk terus dekat dengan Tuhan. Ya, setiap waktu kehidupan kita. Ya, ketika kita masih dilarang untuk berjalan ke kiri dan ke kanan lebih dari yang dulu. Ya, berarti kita harus lebih banyak menggunakan waktu kita untuk Tuhan. Ya. Cari Tuhan di setiap waktu kehidupan kita. Karena Dia begitu dahsyat dan luar biasa. Ya, kalau bukan Tuhan yang menghentar kita sampai bulan baru ini, di bulan September ini, maka kita tidak akan menikmati sukacita di hari ini. Ya. Kalau kita mengandalkan kekuatan yang kita miliki, kita mengandalkan apa yang kita punyai, ya, maka itu akan menghadirkan kesia-siaan. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan dan kita terus mendekatkan diri kita hanya kepada Tuhan, maka segala yang kita gumuli di tengah kehidupan ini, itu kita akan jalani dalam sukacitanya Tuhan. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, ya, tidak terasa bahwa hidup dalam dunia akan terus menghentar kita untuk melihat sisi di mana Tuhan benar-benar bekerja di dalam kehidupan ini. Karena Tuhanlah kita mampu boleh berkarya sampai dengan saat ini. Dan karena Tuhanlah kita boleh tetap menjadi anak-anaknya yang terus membawa terang dimanapun kita berada. Persekutuan gereja, ya, mungkin jemaat Mesias, ya, jemaat Iktus, jemaat Torsina akan kembali bersekutu di gedung ibadah. Maka lakukanlah apa yang selama ini ya menjadi kerinduan kita bersama untuk hidup dekat dengan Tuhan, ya, dengan hal-hal yang mungkin kita miliki, dengan Zoom, ya, yang tidak pernah kita tinggalkan persekutuan, kita hadirkan persekutuan dengan Zoom. Dan itu juga lah yang akan terus kita lakukan di sepanjang persekutuan kita yang ada. Walaupun gereja sudah buka. Ya. Jangan nanti datang mencari Tuhan di hari Minggu saja. Tetap kita datang mencari Tuhan di setiap waktu kehidupan kita. Agar kita boleh dimampukan untuk hidup di dalam sukacita dan damai Tuhan. Agar tidak terjadi pertengkaran dan sengketa di setiap hidup yang kita jalani. Damai Tuhan menjadi bagian hidup kita di tengah hidup yang kita jalani hari ini, esok, dan seterusnya. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Setelah kita mendengar firman Allah sebagai berita keselamatan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama seluruh umat percaya di segala abad dan tempat. Dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Rohku pun berkata,
sabdamu benar. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita satu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap cinta dan kasih-Mu yang Tuhan nyatakan dan Tuhan hadirkan bagi setiap pribadi lepas pribadi yang boleh berjumpa dalam persekutuan di pagi hari ini melalui channel Zoom. Kami sungguh percaya Bapa, semua terjadi bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua itu Allah yang berkenan di dalamnya. Terima kasih Tuhan untuk semua yang boleh mengambil bagian di pagi hari ini. Tuhan, Engkau menghadirkan sukacita dan damai terus menjadi bagian hidup anak-anak-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kasih-Mu, cinta-Mu ada bagi kami semua. Bersama dengan anak-anak Tuhan yang bersukacita di sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Oma Agustin Paulus, adik Raja Albert Simanjuntak, anak Stevian K. Hamenda, yang menikmati usia baru di tengah kehidupan mereka. Kiranya Tuhan memberkati hidup dan karya anak-anak-Mu. Dan biarlah mereka terus diberkati selalu di sepanjang hidup yang mereka jalani bersama dengan Tuhan. Kami berkumpul bersama dengan kekasih-kekasih kami yang saat ini ada dalam keadaan sakit. Bapak Edison Kabaikang, Diaken Ibu Lastri Peters. Engkau tahu Tuhan, Kau mengenal kedua hamba-Mu ini. Apa yang saat ini terjadi dan teralami, Tuhan Engkau pulihkan, Kau sembuhkan. Dan biarlah mereka boleh bersuka cita karena Tuhan, tabib dokter yang ajaib di tengah kehidupan mereka. Bahkan pun warga jemaat-Mu yang saat ini sementara sakit, yang tidak kami sebutkan satu persatu. Tuhan, Engkau gantikan sakit itu menjadi sukacita kesehatannya daripada-Mu. Mereka yang bergumul, Engkau boleh terus ada dan memiliki kehidupan mereka. Dan mereka boleh dilepaskan dari pergumulan mereka. Kami percaya Bapa, Tuhan tetap adalah Allah yang ajaib. Kami berdoa Bapa untuk persiapan peneguhan majelis jemaat Gemis yang ada di Surabaya. Baik Gemis Mesias, Gemis Iktus, dan Gemis Torsina yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 September 2021. Tuhan beracara di dalamnya. Dan kami percaya Bapa, Engkau menjagai kami semua. Engkau memberikan waktu dan kesempatan yang terbaik. Dan waktu inilah waktu yang daripada Tuhan. Dan kami percaya Bapa, ketika semua itu kami serahkan kepada Tuhan, segala sesuatu yang kami rindukan terjadi di tengah persekutuan kami akan terjadi hanya di dalam kasih dan cinta Tuhan. Kami berdoa bagi kedua hamba-Mu, Ketua Resort dan Sekretaris Resort, yang akan melayani persekutuan peneguhan majelis. Ke dalam tangan Bapa kami serahkan mereka. Dikuatkan, disehatkan kedua hamba-Mu, dijauhkan dari segala virus COVID-19 yang ada. Dan kami percaya Bapa, mereka boleh ditibakan di Surabaya pada tanggal 17 September dengan tidak kurang satu apapun. Ya Bapa di sorga, kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Jemaat-Mu Gemis Mesias Surabaya, di dalam segala program kerja di tahun 2021, bahkan di dalam gumul bersama dengan panitia pembangunan, Tuhan melihat apa yang menjadi kebutuhan anak-anak-Mu. Dan kami sungguh percaya Tuhan, Engkau akan menyiapkan segala sesuatu yang tepat pada waktunya. Dan kami percaya gedung ibadah Mesias Surabaya akan dibangun sesuai dengan waktu Tuhan. Diberkati panitia yang tetap setia, diberkati badan pekerja majelis jemaat, hamba-Mu
Ibu Ketua Jemaat, Ibu Pendeta Teli Tidage Makahinda SMTH, bersama dengan Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris Bendahara, BP3G Jemaat, para pelayan-pelayan khusus penatua diaken yang ada, ketua-ketua PLK, ketua-ketua kelompok, ke dalam tangan-Mu Bapa kami berserah. Biarlah mereka tetap setia melayani Tuhan, dan mereka boleh terus memberi hidup mereka hanya di dalam kasih cinta Tuhan. Ya Bapa di sorga, warga jemaat-Mu dalam tugas tanggung jawab mereka yang ada saat ini, maupun mereka yang tidak bergabung dalam Zoom saat ini, karena tugas yang terpisah sebagai pelaut, bahkan pun apapun yang mereka lakukan dan kerjakan di sepanjang hari ini, Tuhan berkati kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan akan menjadi bagian yang terpenting dan didahulukan di tengah kehidupan ini. Dan kami percaya Bapa, hanya bersama kami percayakan semua hidup kami hanya di dalam kasih-Mu. Dan kami sungguh percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan senantiasa ada di setiap langkah hidup kami. Dan biarlah Bapa, apa yang kami lakukan dan kerjakan tetap ada dalam lindungan kasih setia Tuhan. Ini kami Bapa yang datang kepadamu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu dalam setiap karya hidup kami. Dan biarlah kami senantiasa hidup di dalam kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Ia mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Warta Jemaat Minggu 5 September 2021. BP Majelis Jemaat Gemis Mesias mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Saudara Permenas Gandaria MTH atas pelayanannya di ibadah minggu pertama pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal ibadah sepekan. Ibadah remaja dan pemuda diadakan pada hari Sabtu 11 September 2021 pukul 6 sore melalui Zoom Meeting. Halo Laskar Gemis Mesias, ibadah sekolah minggu akan diadakan pada hari Sabtu 11 September 2021 pukul 4 sore melalui Zoom Meeting. Kelas katekisasi diadakan setiap hari Minggu pukul 10.30 melalui Zoom Meeting. Ulangan 28 ayat 8, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala urusanmu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini, Oma Agustin Paulus, Raja Albert Simanjuntak, dan anak Stevian K. Hamenda. Tuhan Yesus memberkati. Mohon topangan doa bagi jemaat yang sedang sakit, Bapak Edison Kabaikan. Persembahan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening yang tercantum di layar, atau jemaat dapat memberikan persembahan melalui bendahara jemaat. Kanal informasi dapat diakses melalui linktree/gemismesias.sby. Terima kasih kepada majelis bertugas hari ini, tim multimedia, serta seluruh jemaat dan simpatisan yang turut mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Demikianlah Warta Jemaat pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diminta kita semua berdiri
kita akan mengakhiri persekutuan kita di pagi hari ini dengan menghidungkan pujian Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin anakmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai, jemaat dipersilakan duduk. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.